Oke, welcome to my channel. Gua akhirnya mau ngebahas Kabil dulu, yang pada akhirnya dia meninggal di tangannya Syed pada saat ditawan. Kemudian nanti sampai pada meninggalnya Syed, terus kemudian digantikan oleh anaknya, dan sampai kepada Nabi Idris. Oke, jadi itu yang akan gua ceritakan di edisi sedap segmen keempat ini. Nah, bagaimana awal mula terjadinya pembunuhan yang dilakukan Kabil terhadap Habil? Dan ini adalah pembunuhan pertama di dunia, gitu kan. Jadi pada suatu hari, Nabi Adam itu mendapatkan kayak apa ya, wahyu lah katakan begitu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjodohkan Kabil bersama saudara kembarnya si siapa namanya, si Habil ini, gitu kan. Nah, Kabil si Kabil ini kan nggak terima gitu, karena dia ngerasa bahwa lo kan yang lahir sama gua tuh Iklimah, dan Iklimah cantik, gua ganteng, gitulah kurang lebih ya kan. Dia nggak terima tuh, karena dia ibaratnya nggak terima, berarti kan dia membangkang perintah Allah gitu. Kalau misalnya Habil, ya Habil selain memang dia juga pribadinya yang cukup baik dan taat kepada Allah, dia juga mendapatkan wanita yang tentu cantik, sedangkan dia tidak terlalu ganteng, katanya gitu kan. Nah, sampai akhirnya Nabi Adam dia mengatakan, oke, kalau memang kalian pengen mendapatkan Iklimah, ada satu lagi hal yang harus kalian lakukan, yakni berkurban gitu kan. Berkurban di sini nggak kayak kita motong kambing di hari raya Idul Adha kemudian dibagikan dagingnya, nggak gitu ya. Berkurban di sini tuh pada zaman dulu gitu kan, mereka membawa persembahannya itu ke atas gunung, kemudian nanti akan ada api dari langit yang melahap pengorbanan itu. Kalau misalnya nggak dilahap, berarti nggak diterima tuh pengorbanannya. Habil itu kan dia seorang petani, dia bukan apa ya, ketika dia berkorban, bukannya dia membawa hasil panen yang paling bagus untuk dipersembahkan kepada Allah, dia malah membawa yang paling buruk katanya gitu. Kalau misalnya Habil, dia sebaliknya gitu, dia membawa dari peliharaannya itu, katakanlah domba-dombanya itu dia yang paling bagus gitu, yang paling sehat, gemuk, pokoknya memang paling bagus lah gitu. Ketika itu dilakukan, mereka berdua tuh katakanlah menurut riwayatnya itu duduk bersama untuk menyaksikan ini punya siapa nih yang dimakan gitu. Dan ternyata api turun dan melahaplah persembahan dari Habil. Pada saat itu Kabil akhirnya dia marah dan dia mengatakan jangan terlalu senang lu gitu, karena gue akan membunuh lu, dia bilang gitu kan. Sampai Habil juga mengatakan apa yang akan dia lakukan itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia mengatakan tetap demi Allah gue akan membunuh lu gitu kan. Dan ternyata dia melakukan pembunuhan, dan itulah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh anak cucu Adam, ya kan, oleh anak Adam lah katakan gitu kan. Kalau cucu Adam kan kesininya. Dan ketika setelah membunuh, dia akhirnya menyesal, terus kemudian turunlah burung gagak, maksudnya dia melihat burung gagak, katanya menggali tanah untuk menguburkan burung gagak lain yang mati gitu. Karena kan memang burung gagak kan begitu. Yang gue ketahui gitu, bahwa burung gagak tuh kalau misalnya ada kawannya yang meninggal atau mati modar gitu, itu digaliin tanah dan dikubur gitu. Emang gagak begitu. Dan karena si Kabil itu melihat itu, maka dia terinspirasi, kemudian dia melakukan itu di dalam penyesalannya. Tapi ya apa boleh buat, menyesal pun ya sudah terjadi kan gitu, nasi sudah menjadi aron kan. Nah, tentu saja Nabi Adam itu ketika mengetahui hal ini sangat sedih, dan dia menyampaikan kepada Siti Hawa dengan mengatakan bahwa ya segala sesuatu yang hidup di dunia ini akan berakhir dengan kematian, seperti itu, beda dengan di surga. Tapi Nabi Adam sendiri juga tetap dirundung kesedihan, sampai akhirnya Allah mengatakan bahwa aku sudah menyiapkan penggantinya Habil, jadi lu jangan sedih terus nih gitu, ibaratnya kan gitu. Nah, ada yang mengatakan 100 tahun, ada juga yang mengatakan 5 tahun gitu kan. Setelah meninggalnya Habil, Siti Hawa telah mengandung Nabi Syed, yang Allah mengatakan bahwa ketika nanti aku memberikan pengganti Habil, dia adalah anak yang sangat baik, dan cirinya adalah dia tidak memiliki saudara kembar. Berilah dia nama Syed, seperti itu. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan Adam untuk memberi nama kepada anaknya pengganti Habil ini, yaitu dengan sebutan dengan sebutan Syed itu. Akhirnya Nabi Adam jatuh sakit, dan udah gua ceritakan juga di segmen 3 kalau tidak salah. Jatuh sakit, dia mewasiatkan sebuah pita yang diturunkan katanya dari surga, dan di dalam pita itu ada pita itu entah pita atau peta gitu, gua ngerti lah. Itu disimpan di dalam sebuah kotak yang terkunci. Si pita itu dikasih kepada Nabi Syed gitu kan, dan di situ ada gambaran para pemimpin masa depan, ada gambaran para nabi-nabi masa depan sampai nabi akhir zaman, seperti itu. Setelah Nabi Adam meninggal dan Nabi Syed melanjutkan dakwahnya, Nabi Adam gitu kan, dan seperti yang udah gue ceritakan, pokoknya gitulah ya. Pada usia 912 tahun, Nabi Syed ini akhirnya jatuh sakit gitu kan, dan di tahun yang sama juga dia meninggal. Jadi dia tuh pernah kan diwarisin bulu tangan dari Nabi Adam, dan Nabi Adam mengatakan bahwa ketika ini sudah memutih, maka kau akan meninggal di tahun yang sama gitu. Maksudnya supaya
dia bisa segera mewasiatkan kepada anaknya untuk menjadi penggantinya, kan begitu. Dan juga salah satu wasiat Nabi Adam adalah untuk memerangi Qabil. Jadi ini nyambung kan, Qabil juga ke bawah, Nabi Syed juga ke bawah sampai dia meninggal, kan begitu ya. Pada usianya 912 tahun dia jatuh sakit, kemudian dia mewasiatkan semua ajarannya kepada anaknya yang bernama Anush gitu kan. Nah, sebelum itu dilakukan atau sebelum itu terjadi, Nabi Syed juga sudah sempat memerangi Qabil, dan kebetulan itu menjadi perang pertama antara anak Adam, seperti itu. Dan kebetulan Nabi Syed yang menang. Kemudian Qabil ini menjadi tawanannya Nabi Syed, dan diikat tangannya katanya di atas kepalanya, kemudian ditaruh di tempat yang sangat panas. Kemudian Qabil mengatakan, janganlah kau menyakiti saudaramu ini gitu kan. Tapi Syed mengatakan, kenapa kau malah justru melakukan itu terlebih dahulu kan, itu kepada Qabil. Dan dia tidak bisa ngomong apa-apa, akhirnya ditinggal sampai akhirnya dia meninggal. Dan konon katanya Qabil itu ketika dia mau dikuburkan sama anaknya, setan datang katanya. Entah setan apa iblis ya, pokoknya itu datang, dan dia menyamar sebagai manusia. Dia mengatakan bahwa jangan dikuburkan bapakmu itu katanya gitu kan. Malah dia si setan yang menyerupai manusia ini, konon katanya dia malah memberikan 2 onggok batu gitu kan, yang di kedua sisinya tuh ada lubang. Mungkin ibaratnya batunya gini nih, kalau misalnya disatukin kan ada lubang tuh. Nah, Qabil itu katanya dimasukin ke situ, kemudian dibawa ke suatu tempat. Kemudian Qabil itu katanya sama setan itu dibalsemin gitu. Bukan dibalsemin, kayak macam dikasih ramuan tertentu supaya si kulitnya itu nggak melewat dan nggak busuk gitu. Dan dia ditaruh di atas kursi yang terbuat dari emas, ditaruh di dalam rumah, dan siapapun katanya yang masuk ke rumah itu dan melihat patung itu, maka harus sujud 3 kali gitu ke patung itu gitu kan. Padahal bukan patung, maksudnya ke mayatnya Qabil itu rekayasa syaitan tuh sampai seperti itu katanya gitu ya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita mau gali atau kita mau tafsirkan lebih jauh, ini menarik sebenarnya gitu kan. Yang dimaksud kursi emas itu apa? Yang duduk di situ juga seonggok bangkai, katakan begitu, tapi harus disembah gitu kan, supaya hidup kita menjadi apa segala macam kan, seperti itu. Supaya aman, supaya bisa keluar masuk ke rumah itu mungkin, atau apa segala macam. Ini kalau didefinisikan ini sangat luar biasa, tapi gua di sini kan hanya menceritakan kisahnya aja, sampai nanti kemana nih akhir kisahnya kan begitu. Kalau memang nanti harus menerjemahkan maksud dari cerita itu apa, tafsirannya apa, itu bisa ke ahli tafsir, atau gue sendiri nanti akan nyoba berpikir nih maknanya nih apa sih gitu, pesan moralnya apa gitu kan. Nanti gue juga akan berupaya kok gitu kan, insya Allah gitu kan, gue bisa lah sedikit banyaknya gitu kan mengambil hikmah atau pesan moralnya dari cerita itu gitu, karena gue yakin itu pasti ada pesan moralnya ya kan. Nah, kemudian setelah setelah si Qabil itu meninggal ya kan, pada saat ditawan oleh Nabi Syed, dan Nabi Syed juga tidak lama setelah itu, kurang tahu juga gua berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun, akhirnya di usia 912 tahun dia meninggal, oke. Dan dilanjutkanlah oleh Anush gitu kan. Nggak diceritakan Anush berapa lama dia memimpin. Intinya pada suatu ketika manusia itu sudah menjadi ngaco lagi gitu. Sama kayak kita sekarang, dulu Rasulullah mengajarkannya apa, kita sekarang udah menjadi apa lagi gitu kan. Udah pokoknya penyimpangan atau katakanlah sudah keluar gitu. Contoh seperti misalnya umatnya Qabil, dia menyembah Allah tapi dia juga menyembah berhala kan, begitu ceritanya. Dan pada saat itulah Nabi Idris itu diturunkan gitu. Jadi kepemimpinannya Anush ini mungkin masih ada yang benar gitu kan. Tapi mayoritas atau kebanyakan manusia itu sudah menduakan Allah gitu kan. Ada yang menyembah patung-patung gitu kan, menyembah Allah, menyembah patung. Gimana? Jadi 2 kali ya dia Tuhannya gitu kan. Nah, nama-nama patung itu dikenal dengan patung Wud, terus kemudian patung Siwa, katakanlah berhalanya gitu ya. Berhala tuh patung apalah gitu pokoknya. Ada juga namanya Yaghutes gitu ya. Bacanya Yaghut mungkin gitulah ya. Ada juga Ya'uk dan kemudian Nashr, nama berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya atau orang-orang yang ketika kepemimpinannya Anus gitu kan. Kemudian si Qabil itu di suatu rumah dibuatin kursi emas dan suruh duduk di situ. Gua nggak tahu di mana posisinya gitu kan, entah itu di Indonesia, entah itu di Amerika, posisinya gua nggak tahu di mana gitu. Yang pasti begitulah riwayatnya, oke. Nah, kemudian setelah hal itu terjadi, Nabi Idris kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau katakanlah datanglah seorang nabi lagi nih gitu kan. Nah, yaitu Nabi Idris yang bernama lengkap Idris bin Mahalail bin Kainan bin Anush bin Syed bin Adam. Begitu. Nah, hikmah kisah Nabi Idris ini bisa dibilang apa ya? Sangat luar biasa dan banyak, ya kan? Karena apa? Karena Idris ini adalah manusia pertama yang menjahit dan wafat ketika pelesiran ke surga. Lo bisa bayangin pelesiran ke surga lo. Kita sekarang sekaya apapun nggak bisa tuh pelesiran ke surga ya kan. Ya gimana coba kita pelesiran ke surga? Mati dulu, belum tentu juga bisa jalan-jalan ke surga. Dan lagi pula kita ya
Matinya kan bukan karena keinginan kita pengen jalan-jalan kan gitu. Maksudnya, ayo dong gue pengen jalan-jalan ke surga, istri matiin dulu kan kayak gitu kan. Nah Nabi Idris itu begitu gitu. Jadi di dalam sebuah riwayatnya begitu gitu. Nabi Idris adalah pelopor ilmu menjahit. Jadi untuk para penjahit bahwa kalian itu adalah pengikut Nabi Idris. Oke, terus kemudian juga adalah pelopor ilmu menulis dan membaca, ilmu nujum dan ilmu hitung-hitungan lah, katakan ilmu matematik mungkin gitu kan. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali memiliki kemampuan menjahit menggunakan jarum dan dia mendapatkan upah dari menjahit. Bukan hanya itu, Nabi Idris juga sebenarnya bisa dibilang orang pertama kali yang bisa membuat takaran gitu. Jadi dia orang pertama kali membuat takaran. Jadi ini 1 oz, 2 oz, 3 oz sampai 700 kintal seperti itu, dan seterusnya mungkin gitulah ya. Dia adalah orang pertama juga yang membuat takaran gitu. Jadi selain menulis, apalagi tadi, ya kan, menjahit. Orang yang pertama kali menulis menggunakan pena dia, ya kan, luar biasa kan. Nah, bahkan ada sebuah riwayat yang gua temukan yaitu dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Dia adalah seorang sejarawan Mesir yang bisa dibilang cukup penting lah gitu ya. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas ini pada tahun 1448 sampai 1522 dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Hakim dengan judul Kisah Pecinta dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, dia menyatakan bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang menjahit pakaian. Jadi dia juga mengakui kebenaran itu, berarti kan begitu. Dan memakai jarum gitu. Jadi mungkin sebelum Nabi Idris ada juga yang menjahit tapi nggak tahu pakai apa, atau mungkin ya memang nggak ada jarum yang menjahit pakai apa. Jadi intinya Nabi Idris adalah orang pertama begitu ya. Nah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Idris alaihissalam kepada keturunan Kabil. Jadi dia diturunkan kepada orang-orang dari turunan Kabil, di tengah-tengah orang-orang yang itu gitu, yang aneh tadi yang gue bilang itu gitu kan. Dia menyembah Allah tapi juga dia menyembah berhala gitu. Tapi kalau kita mau tarik komitmen moral dari cerita ini, jangan-jangan kita juga sekarang sama loh. Iya nggak sih? Kita menyembah Allah tapi kita juga menyembah junjungan kita, misalnya kayak presiden kayak gitu, kita cium kakinya kan gitu supaya mendapatkan apa itu namanya jalan cuan apa segala macamnya kan, kita nggak tahu lah. Tapi sebagai contoh gue ingin menyampaikan begini, mungkin kedepannya gue akan mengambil komitmen moral dari cerita ini. Jadi gue mengutip kisah intinya, terus kemudian gue definisikan nih gitu kan, sebenarnya apa sih yang dimaksud gitu. Contoh kecil kan gini, ketika pada zaman itu, ketika Nabi Idris diturunkan itu kan orang-orangnya Kabil ini kan dia menyembah Allah katanya gitu kan. Kemudian dia juga menyembah berhala gitu. Jangan-jangan mungkin kalau kita sedikit nih gue mencoba memberikan contoh untuk menarik komitmen moralnya, jangan-jangan mungkin yang dimaksud ini itu tuh bukan berhala, tetapi kayak macam suatu lembaga gitu loh. Jadi kita sujud kepada Allah gitu, dan kita mengetahui ada lembaga yang begitu menyimpang tapi dia bisa memberikan perlindungan finansial ibaratnya kepada kita, maka ya kita menyembah gitu. Artinya menyembah di situ tuh kita membelanya gitu, walaupun kita tahu itu salah gitu kan. Terus kemudian kita juga diem ketika mereka melakukan kesalahan gitu, supaya kita selalu mendapatkan cuan dari situ. Bisa aja kan begitu yang dimaksud gitu. Itulah contoh kecil yang gue bilang bahwa pasti ada komitmen moral dari setiap riwayatnya. Cuman sekali lagi bahwa gue di sini menekankan ingin menyampaikan sejarahnya aja dulu gitu. Kalau misalnya soal komitmen moral nantilah gitu kan. Kalau memang kedepannya itu bisa gue lakukan ya gue bikin videonya semacam itu gitu. Jadi lu makanya dukung channel ini dengan cara subscribe biar lu nanti juga gak ketinggalan ketika gue nyoba ngelakuin hal itu kan, seperti itu ya. Jadi Nabi Idris itu diturunkan kepada kaum yang begitu tuh gitu kan. Nah di sela-sela Nabi Idris ibaratnya berdakwah tuh, katakanlah kalau zaman sekarang kan dakwah dapat amplop tuh. Kalau zaman Nabi Idris dulu gue nggak tahu tuh dapat amplop atau enggak ya kan, kayak sekarang gitu. Gue nggak tahu gitu. Nah dia melakukan pekerjaannya itu menjahit pakaian seperti itu, karena pada zaman itu sebelum Nabi Idris menemukan jarum gitu kan, menjahit dengan jarum, mereka memakai pakaian itu ya cuman kain dililit-lilit tanpa ada jahitan seperti itu. Nah dari situlah dia mendapatkan duit dan mendapatkan makan. Dan konon katanya Nabi Idris itu tidak mau memakan sesuatu yang bukan hasil usahanya. Dengan kebiasaannya itu, dengan kehebatannya itu, sampai para malaikat suka datang untuk sekedar bersalaman, katakanlah berjumpa dengan Nabi Idris gitu kan. Dan itu dilakukan malaikat katanya setiap hari. Sampai-sampai katanya malaikat merasa takjub kepadanya, dan karenanya dia didengki oleh iblis gitu kan. Dan Nabi Idris juga diceritakan katanya ibadahnya dia itu setara ibadah seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Gila tuh kan, ibadah sampai segitunya tuh, ya kan. Kita ya udahlah mesti bahas. Dan kisah Nabi Idris ini juga diriwayatkan di dalam Al-Quran yang bisa dibilang cukup banyak lah ya gitu kan. Seperti ada di surat Maryam, terus ada di surat Al-Imran juga ada, di surat Al-Anbiya juga ada,
di surat Al-Ankabut sampai di surat Al-Hijr. Itu ada kisah tentang Nabi Idris. Nah, cerita bagaimana Nabi Idris bisa meninggal saat jalan-jalan ke Eropa. Kok ke Eropa sih? Maksudnya ke surga. Jadi ke Eropa sih. Ketika dia jalan-jalan ke surga. Jadi pada suatu hari katanya Nabi Idris itu juga sempat didatangi oleh malaikat gitu kan. Kalau nggak salah malaikat maut. Dia bertanya, "Wah, siapa engkau?" katanya gitu kan. Malaikat maut menjawab bahwa saya adalah malaikat maut gitu kan. Dia ya ingin kenal sama Idris. Bahkan ada yang juga yang meriwayatkan bahwa Nabi Idris ini bersahabat dengan malaikat maut. Terima kasih sudah menyimak. See you next videos. Bye bye.